Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi ke channel Indonesia Racing Club Chapter Jakarta. Hari ini kita kesempatan buat nge-review dan ngobrol bareng sama salah satu pembalap nasional juga. Tapi di kelas 150 dengan menggunakan Yamaha R15 V3. Siapa lagi kalau bukan? Perkenalkan diri dulu dong. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Diki Stefan. Saya dari klub Balap V3 Rider dan salah satu pengurus RFI Jakarta juga. Dan untuk di balap sendiri saya turun di sport 150. Oke, cukup. Gue pengen mulai sedikit nih tentang motor ini sebenarnya, tapi nggak terlalu spesifik banget ya. Yang pertama itu ke bagian luar dulu deh. Knalpot nih yang paling banget menarik perhatian. Ini knalpot tipe apa nih? Nah, untuk knalpot sendiri saya pakai WRX exhaust sudah bekerja sama sejak 2019. Untuk yang tahun ini saya pakai WRX tipe trioval. Dia Ada untuk tipe lain gak nih kira-kira? Nah, untuk WRX ini sendiri banyak tipenya. Ada yang GP5, GP6, trioval itu untuk yang suaranya keras. Dan untuk yang medium atau yang lembut dia ada GP3. Kalau mau beli nih kira-kira ada akun online shop atau Instagram? Nah, untuk mau beli knalpot WRX ini bisa follow IG kita 265 Speed Shop. Widih. Lanjut ke bagian pengereman. Banyak yang penasaran nih kalau di balap itu pakai kampas ori atau ada kampas khusus nih? Nah, untuk di balap sendiri pengereman itu sangat penting karena untuk street dan untuk memulai masuk tikungan atau memulai suatu tikungan itu kita sangat mementingkan di rem yang pakem atau kampas yang terbuat dari keramik organik. Nah, untuk saya sendiri memakai kampas Elite. Nah, ini dia produknya. Ini dia kampas Elite terbuat dari keramik organik dan ya untuk kualitas sih high menurut saya, dan harga nggak bisa bohong lah. Harganya tuh kira-kira mulai dari harga berapa sampai berapa nih? Nah, untuk yang saya pakai ini sendiri dia yang NRS. Dia untuk harga 195.000. Dan untuk yang di bawahnya ada juga, tergantung motor dan tipenya. Oke, berarti bisa diorder juga di 265 Speed Shop. 265 Speed Shop ya. Lanjut ke bagian aksesoris berikutnya. Master rem, kira-kira pakai apa nih kalau di bagian master remnya? Untuk master rem sih saya masih sesuai regulasi yang diinginkan, masih pakai yang Ori, berarti masih bawaan dari orinya ya? masih bisa kita pakai yang punya R25, cuman masih standar gitu. Oh, oke. Yang menarik dari balap itu selain pengereman dan master rem ataupun knalpot, nih ban pasti yang bikin orang penasaran supaya nggak slide waktu riding itu biasanya pakai tipe apa nih? Nah, untuk balap sendiri kita tergantung sama yang terpenting keuangan dari tim. Jika dari keuangan timnya itu memungkinkan, yang rekomend adalah Pirelli Super Corsa. Itu ban yang menurut saya kualitasnya di atas rata-rata. Recommended lah ya, Ya, untuk benar. di balap. Berarti ban udah, pengereman udah. Sekarang masalah bahan bakar. Biasanya di balap itu bahan bakarnya itu pakai yang tipe apa nih? Oktan rendah, menengah atau oktan atas? Nah, untuk di race itu sendiri kita semua bahan bakar sama, yaitu Pertamax Turbo, karena sudah disediakan oleh penyelenggara. Gitu. Berarti bahan bakar itu udah termasuk dari biaya pendaftaran balap. Ya, benar. Nggak usah mikirin lagi dong kalau bagian bahan bakar. Enggak. Yang gua cukup menarik perhatian adalah ini windshield.
Wincul ini cukup beda dari R15 yang biasa nongkrong-nongkrong itu. Ini Wincul dari mana sebenarnya? Nah, untuk windshield ini sendiri dia sebenarnya diperuntukkan untuk race, karena untuk diukur oleh buangan anginnya kita buang ke atas agar saat menunduk jadi mempersedikit Lebih maksimal angin ya? lebih maksimal. Dan untuk pengguna R15 pengen windshield seperti ini bisa follow IG kita 265 Speedshop. Bisa didapatkan di sana lagi nih. Benar. Jadi kalau lu mau modifikasi yang simple tapi budgetnya terbatas, bisa tuh ambil paketan tuh. Benar. Kampas rem, knalpot, sama windshield dulu. Nggak usah yang muluk-muluk, tapi sesuai budget. Banyak yang nanya, biaya untuk balap di kelas 150 itu kira-kira berapa nih? Untuk balap itu yang ready-nya per orang bisa ditaksir 20 jutaan. Untuk sekali musim atau full musim? Dia kalau full musim nggak bakal dapat, karena untuk per orang itu bisa memakan ban. Untuk ban sendiri dia satu set paling 2 seri, spirilis per satu pasang itu 5 juta. Belum wearpack untuk wearpack sendiri, pembuatan wearpack untuk ini 10 juta. Banyak sih sebenarnya. Iya. Itu lebih spesifik lah. Ya belum sektor mesin dan lain-lain. Banyak yang nanya, budget sebesar itu bisa didapetin di mana nih Om? Nah, untuk budget balap sendiri kita dapat nggak dari pribadi. Nah, dari sini nih jawabannya. Kalau untuk budget balap kita disupport sama Dari sebuah Sponsor, brand ya, sponsor. sponsor ya. Jadi nggak jebol di kantong pribadi nih. ya, Nah ini yang cukup fenomenal yang pengen gue tanya nih. Balap itu sebenarnya bisa perorangan atau dari komunitas? untuk komunitas bisa dia mewakili klub atau komunitasnya. Untuk perorangan atau tim bisa juga dia masuk di kelas pro gitu. Jadi beda-beda kelasnya. Jadi beda kelas. Ya. Nah kalau misalkan ada yang profesional tapi masuk ke kelas beginner, kira-kira gimana tuh tanggapannya? Nah, untuk saya pribadi sih kalau tipikal orang yang tidak masuk pada tempatnya percuma, karena saat lu yang seharusnya di pro tapi lu masuk ke kelas beginner itu sama aja lu seorang pengecut, karena melawan yang tidak sebanding dengan lu. Jadi pesannya adalah masuk ke ruangannya masing-masing. Kalau lu profesional ya mainnya di kelas profesional lah. Kita kembangin bakat-bakat bibit supaya mereka bisa masuk ke profesional juga. Fair dong kalau kayak gitu. Gua rasa sekian aja untuk bincang-bincang kali ini. Tonton selengkapnya juga nanti di channelnya apa? Channelnya si Om? 265 Motovlog. Untuk ulasan masalah 15 ini lebih lengkap nanti ada di channel dia. Sekian aja dari gua Adit cabut. Gua Diki. Sampai ketemu di konten berikutnya.